Nomor 3, pelayaran pantai yang dilengkapi angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lainnya, dan jika terbukti melanggar akan mendapat hukuman berat disebut dengan A. Ekstirpasi, B. Kontingenten, C. Oktroy, D. Hongitohten, atau E. Priangerstersel. Kita bahas satu-satu. Ekstirpasi itu hak untuk menebang pohon. Kontingenten itu pajak wajib. Oktroy itu hak istimewa. Jawabannya di sini yang D. Hongitohten itu pelayaran untuk mengontrol kegiatan perdagangan rempah-rempah. Yang E. Priangerstersel itu adalah tanam paksa kopi di daerah Priangan. Nomor 4, selama menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Deanders mengeluarkan kebijakan penting. Kebijakan Deanders dalam bidang pertahanan dan keamanan difokuskan pada upaya A. Menjaga bekas wilayah kekuasaan VOC agar tidak melepaskan diri, B. Mempertahankan Indonesia dari serangan Belanda, C. Memperkuat militer untuk memperluas wilayah jajahan, D. Memperbaiki sistem pertahanan dengan tujuan memperkuat kedudukan Inggris di Indonesia, atau E. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oke, langsung saja kita fokus kepada isinya. Tujuan Deanders dikirim ke Indonesia adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oke, yang menjajah kita itu adalah waktu itu, kalau masa Deanders ini secara tidak langsung adalah Prancis. Kenapa? Karena waktu itu Prancis sedang menjajah Belanda. Jadi Prancis lah yang adik dari Napoleon Bonaparte atau Louis Napoleon Bonaparte lah yang mengirim Deanders ke Indonesia untuk mempertahankan Pulau Jawa, karena musuh berbuyutan Prancis dalam hal kolonialisme dan imperialisme itu adalah Inggris. Maka jawabannya yang E. Nomor 5, kebijakan tanam paksa yang diterapkan pada masa Van den Bosch sangat menyengsarakan rakyat. Adapun latar belakang penerapan sistem tanam paksa adalah A. Tuntutan pemerintah Belanda agar Gubernur Jenderal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah jajahan. Yang B. Penjabaran sistem penyerahan wajib yang dianggap mengganggu ekonomi Belanda. Yang C. Banyaknya tanah dan lahan milik rakyat yang kurang dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi. Yang D. Perekonomian pemerintah Belanda yang terancam bangkrut. Atau yang E. Adanya keinginan untuk mendapatkan komoditas-komoditas impor yang laku di pasaran dunia. Langsung saja jawabannya yang D. Waktu itu Belanda sedang mengalami kekosongan kas, lalu ada ide dari Van den Bosch untuk melakukan praktek tanam paksa di Indonesia. Di lain sisi Belanda juga sedang perang dengan Belgia. Di sisi lain juga banyak biaya yang sudah dikeluarkan untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia. Nomor 6, daerah yang menjadi persinggahan Portugis pertama kali di Indonesia adalah A. Malaka, B. Aceh, C. Maluku, D. Demak, atau E. Banten. Jawabannya apa? Jawabannya A. 1511 di Malaka. Memang ada sih riwayat berapa kali kakak cari selain Malaka itu ada Goa, tapi di sini option untuk Goa tidak ada, makanya kita simpulin jawabannya di sini adalah A. Nomor 7, faktor yang melatar belakangi perlawanan Sultan Nuku di Tidore terhadap VOC adalah A. VOC menyebarkan agama Nasrani di Tidore, B. VOC menjadikan Kesultanan Tidore sebagai vasal, C. Tidore ingin bebas berdagang dengan semua bangsa, D. Rakyat Tidore menyerang pos pertahanan Belanda, atau F. VOC memonopoli perdagangan pala di Tidore. Jawabannya langsung saja yang B, yaitu VOC menjadikan Kesultanan Tidore sebagai vasal. Vasal artinya daerah jajahan. Sebelumnya itu kesepakatannya kerjasama, bukan penjajahan. Makanya di sini Sultan Nuku atau Sultan Tidore itu melakukan perlawanan karena Belanda menyalahi kesepakatan awal.